Edward Newgate, yang lebih dikenal sebagai Whitebeard. Di dunia One Piece, ia dijuluki iblis dan monster oleh musuh-musuhnya. Ia bisa menghancurkan apa saja hanya dengan tangannya sendiri, bahkan auranya membuat siapapun gemetar. Tapi di balik semua itu, ada sisi yang jarang terlihat. Ia adalah seorang pria yang hangat, penuh perhatian, dan selalu menjaga orang-orang yang ia anggap keluarga. Bagi mereka yang ia sebut anaknya, Whitebeard bukanlah seorang monster. Ia adalah sosok ayah. Dan itulah yang membuatnya begitu menarik. Di balik semua kekuatan dan cerita heroiknya, tersimpan sisi Edward Newgate yang jarang orang lihat. Sisi yang membuatnya berbeda dari semua karakter One Piece lainnya. Sebelum dikenal sebagai manusia terkuat di dunia, Edward Newgate hanyalah seorang anak dari pulau kecil bernama Sphinx di New World. Penduduknya miskin, tak mampu membayar heavenly tribute kepada para Tenryubito. Akibatnya, pemerintah dunia mencabut perlindungan mereka dan meninggalkan pulau itu. Sphinx berubah menjadi pulau tanpa hukum dan tanpa aturan, juga menjadi ladang kekacauan. Bahkan menjadi tempat di mana bajak laut datang dan menjarah sesuka hati. Di tengah semua itu, ada seorang anak kecil bernama Edward. Tumbuh tanpa orang tua, tanpa keluarga, tanpa siapapun di sisinya. Dan satu-satunya jalan untuk bertahan hidup adalah berlayar ke laut. Sejak muda, Edward sudah berbeda. Tubuhnya besar, kekuatannya luar biasa, bisa menjatuhkan pria dewasa hanya dengan satu tangan. Ia menguasai 3 jenis haki, termasuk Haoshoku. Dan kemudian, ia memakan buah iblis paling destruktif di dunia, Gura-Gura no Mi. Kekuatan buah ini dapat mengguncang dunia bagi siapapun yang tahu cara menggunakannya. Namun, di balik semua itu, Edward hanyalah seorang manusia, tak pernah menginginkan harta, kekuasaan, dan ketenaran. Yang ia inginkan hanyalah satu hal, sebuah keluarga, di mana ia bisa merasa dicintai. Dalam pencariannya akan sesuatu yang ia sebut keluarga, Edward Newgate bergabung dengan kru bajak laut paling berbahaya pada zamannya, Rocks Pirates, yang dipimpin oleh Rocks di Xebec. Rocks adalah kapten dengan ambisi yang gila. Ia ingin menggulingkan pemerintah dunia dan menjadi raja dunia. Di bawah bendera Rocks, ia bertemu dengan monster lain seperti Kaido muda, Charlotte Linlin atau Big Mom, dan Shiki. Rocks Pirates dibangun atas kekerasan dan ambisi. Yang lemah sering kali dibuang, bahkan dibunuh. Bagi Edward, semua itu bertolak belakang dengan apa yang ia cari sejak kecil. Seiring waktu, ia mulai sadar, kru Rocks bukanlah keluarga. Ia bahkan tumbuh membenci kaptennya dan sering menyebut Rocks seorang idiot. Segalanya mencapai puncak di insiden God Valley, 38 tahun sebelum cerita utama One Piece. Rocks Pirates dikalahkan oleh gabungan angkatan laut dan bajak laut Roger. Rocks tewas, krunya bubar, dan namanya dihapus oleh sejarah. Di momen itu, Edward Newgate akhirnya terbebas dari kekerasan dan ambisi Rocks. Ia kini memiliki kesempatan untuk menentukan jalannya sendiri. Dari momen itulah lahir legenda yang kita kenal sebagai Whitebeard. Berbeda dari Rocks, Whitebeard memilih sesuatu yang berbeda. Ia mengumpulkan orang-orang buangan, anak-anak sebatang kara, dan mereka yang tak punya tempat di dunia. Bagi Whitebeard, mereka bukan sekadar anak buah. Mereka bukan kruku, mereka anak-anakku. Begitulah para kru memandangnya. Whitebeard bukan hanya seorang kapten di kapalnya, ia adalah seorang ayah bagi semua anak-anaknya. Setelah era Rocks berakhir, Whitebeard memulai perjalanannya sendiri. Ia berlayar di lautan luas dan mencari orang-orang baru. Perjalanan itu membawanya ke Wano, negeri samurai yang tertutup dari dunia luar. Di sana, ia bertemu dengan Kosuke Oden, seorang samurai tangguh dan calon shogun, terkenal karena keberanian dan kekuatannya. Oden langsung tak segan menantangnya. Pertarungan mereka berlangsung dahsyat. Namun di balik bentrokan itu,
Oden punya maksud lain. Ia ingin ikut ke kapal Whitebeard. Awalnya, Whitebeard menolak. Tapi karena tekadnya kuat, Whitebeard pun mengujinya. Di lautan yang dipenuhi monster laut, ia harus bertahan di rantai kapal selama 3 hari. Jika ia berhasil, barulah ia akan diterima. Oden nyaris menaklukkan ujian itu, namun di menit terakhir ia rela melepaskan rantai demi menolong seorang wanita yang terancam bahaya. Melihat itu, Whitebeard tersadar, Oden bukan sekadar orang yang kuat, tapi ia sosok yang rela mengorbankan mimpinya demi menyelamatkan orang lain. Sejak saat itu, ia pun menerima Oden ke dalam kru dan mulai menganggapnya sebagai adik kecilnya. Tak lama kemudian, Oden menjadi kapten divisi kedua di armada Whitebeard. Seiring berjalannya waktu, nama Whitebeard makin menggema di seluruh lautan. Bagi banyak orang, ia adalah salah satu manusia terkuat di dunia. Namun jauh di sisi lain samudra, ada satu nama lain yang tak kalah mengguncang lautan, Gol D. Roger, pria yang kelak disebut Raja Bajak Laut. Dua kekuatan besar ini akhirnya bertemu. Pertemuan itu meledak menjadi pertarungan dahsyat. 3 hari 3 malam mereka saling mengadu kekuatan, dan tak satu pun pihak mau mengalah. Namun di hari keempat, sesuatu yang tak disangka terjadi. Bukan amarah yang tersisa, melainkan tawa. Mereka duduk bersama di tepi pantai, menikmati minuman, berbagi cerita, seolah tak pernah ada pertempuran di antara mereka. Di tengah suasana itu, Roger mengutarakan sebuah permintaan. Ia ingin meminjam Oden, karena hanya Oden yang mampu membaca poneglyph. Whitebeard sempat ragu, namun ia tahu Oden sendirilah yang berkeinginan untuk ikut. Akhirnya, dengan berat hati, ia mengizinkan. Itulah awal dari perjalanan Oden bersama Roger menuju Loftel. Sebelum berpisah, Roger sempat menawarkan sesuatu pada Whitebeard, rahasia tentang pulau terakhir. Tapi Whitebeard menolak. Baginya, harta sejati bukanlah One Piece, karena satu hal yang paling ia inginkan hanyalah keluarga. Setelah kematian Gol D. Roger, dunia kehilangan satu legenda. Namun dari kehilangan itu, lahir sosok lain yang berdiri di puncak kekuatan, Whitebeard. Pria yang kini dikenal sebagai manusia terkuat di dunia. Namun, julukan itu bukan hanya karena kekuatannya. Lebih dari itu, ia disegani, dihormati, bahkan dicintai. Di bawah benderanya, lautan menjadi sedikit lebih tenang. Pulau-pulau yang dulunya hidup dalam ketakutan, kini merasa aman. Termasuk pulau manusia ikan dan Sphinx, tanah kelahirannya sendiri. Cukup dengan mengibarkan bendera Whitebeard, tak ada bajak laut yang berani menyentuh mereka. Segala harta, hasil penjarahan, dan kekayaan yang ia peroleh di lautan tak pernah ia simpan untuk diri sendiri. Seluruh harta yang ia dapat, ia kirimkan ke Sphinx untuk membuat kampung halamannya sejahtera. Suatu hari, Whitebeard kembali diguncang oleh kedatangan seorang pemuda, Portgas D. Ace. Ace adalah sosok yang penuh ambisi, penuh amarah, dan tiba-tiba datang dengan membawa satu tujuan. Ia datang untuk menantang Whitebeard dan ingin merebut gelar manusia terkuat di dunia. Selama berhari-hari, Ace mencoba menyerang tanpa henti. Namun sekeras apapun usahanya, ia tidak pernah bisa mengalahkan Whitebeard. Whitebeard menatap pemuda itu dan berkata dengan nada tenang, "Kalau kau tak punya tempat untuk kembali, ikutlah denganku." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ace merasa memiliki keluarga. Hari demi hari berlalu, dan perlahan, ia diterima oleh semua orang di kapal itu. Hingga akhirnya, Ace dipercaya menjadi kapten divisi kedua, posisi yang dulu dipegang oleh Oden. Di suatu malam yang tenang, Ace akhirnya mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Bahwa ia adalah putra dari Gol D. Roger. Namun Whitebeard hanya tertawa kecil dan merespon dengan, "Kamu adalah anakku, aku tidak peduli siapa ayahmu, namun tragedi tak bisa dihindari." Di tengah keluarga yang ia bangun dengan kasih, salah satu anaknya sendiri berkhianat. Marshal D. Teach, orang yang sudah lama berlayar di kapalnya, yang selalu tampak tenang dan patuh, diam-diam membunuh saudaranya sendiri
demi merebut buah iblis Yami-Yami no Mi. Berita itu membuat seluruh kapal terdiam, dan bagi Whitebeard, itu bukan sekadar kehilangan seorang anak, tapi luka yang menembus hati seorang ayah. Ia tahu Teach berbahaya, terlalu licik, bahkan sabar menunggu waktu yang tepat untuk menampakkan taringnya. Whitebeard ingin menghentikannya, namun ia juga tahu Teach bukan musuh yang bisa ditangkap begitu saja. Di tengah kebimbangan itu, Ace maju dengan amarah membara. Ia bersumpah akan mengejar Teach dengan caranya sendiri. Tetapi, Whitebeard sempat melarang. Namun Ace sudah membulatkan tekadnya untuk mengejarnya sampai terjadi suatu masalah. Keputusan Ace untuk mengejar Teach menjadi awal dari segalanya. Ia kalah dan diserahkan kepada Angkatan Laut. Tak lama kemudian, dunia pun diguncang oleh kabar besar, Ace akan dieksekusi secara publik. Bagi dunia, ini hanyalah hukuman untuk seorang bajak laut. Tapi bagi Whitebeard, ini adalah hukuman mati bagi anaknya sendiri, dan ia tidak akan diam. Tanpa ragu, Whitebeard menggerakkan seluruh armadanya. Puluhan kapal bajak laut berlayar menuju Marineford atau markas utama Angkatan Laut. Perang terbesar dalam sejarah pun dimulai. Meski tubuhnya sudah tua, sakit, dan sekarat, Whitebeard tetap menunjukkan mengapa ia disebut manusia terkuat di dunia. Ia menghancurkan kapal perang, menumbangkan raksasa, dan menahan serangan para admiral. Semuanya demi satu hal, menyelamatkan anaknya. Namun di tengah kekacauan itu, ia dikhianati oleh salah satu anaknya sendiri. Meski begitu, Whitebeard tidak menyalahkannya. Baginya, mereka tetaplah anak-anaknya. Dengan tubuh yang penuh luka, ia terus bertarung sampai napas terakhirnya. Tubuhnya dipenuhi 46 hantaman meriam, 152 tembakan, dan 267 luka pedang. Namun satu hal luar biasa, tidak ada satupun luka di punggungnya. Whitebeard tidak pernah mundur, dan dengan sisa kekuatannya, ia berdiri tegak, menatap dunia, dan berteriak, One Piece wa jitsuzai suru! Teriakan itu menggema ke seluruh lautan. Bagi sebagian orang, itu hanyalah kata-kata terakhir dari seorang legenda. Namun bagi dunia, itulah api yang kembali membakar mimpi para bajak laut. Dengan teriakan terakhir itu, Whitebeard menutup hidupnya sebagai seorang ayah dan membuka era baru bagi para bajak laut. Edward Newgate tak pernah mencari harta karun seperti Goldie Roger dan tak pernah tertarik pada tahta ataupun gelar. Sejak awal, yang ia cari hanyalah satu hal sederhana, sebuah keluarga. Di dunia yang keras, penuh darah dan pengkhianatan, ia membangun sesuatu yang tak bisa direbut oleh siapapun. Tempat bagi mereka yang terluka dan tersisih untuk merasakan kasih sayang dan mengerti arti sesungguhnya dari kata ayah.